Ya langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang akan kita ajak diskusi pada pagi hari ini. Kita hadirkan ini ada pendiri Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ismail Fahmi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Mbak Rati. Sehat Mas Burhanuddin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan terakhir ada wabil khusus ini nih. Ada Bang Irfan Pulungan selaku tenaga ahli utama Kepresidenan. Selamat pagi Bang Irfan. Selamat pagi Kak Marati, Pagi. Mungkin saya mau ke Mas Ismail dulu begitu ya. Yang menganalisis begitu bagaimana komentar-komentar warganet di media sosial mengenai penundaan pemilu 2024 Mas. Jadi, pertama terima kasih ya. Saya membuat analisis ini juga tertrigger dari Mas Burhanuddin. Survei beliau. Kemudian yang kedua juga dari pernyataan Caimin ya, yang menggunakan big data. Saya juga jadi penasaran sebetulnya datanya akan seperti apa. Jadi kemudian waktu itu kemudian saya lihat di percakapan ada dua sumber, ya, media sosial dan media online. Dan saya temukan yang paling ramai membahas ini biasanya di media Twitter ya. Memang kalau di riset-riset seperti Mas Burhanuddin, impact dari Twitter itu hanya, media sosial itu hanya 10% biasanya kan ya, untuk menentukan pilihan publik terhadap capres atau cawapres. Lebih besar itu dari televisi. Tetapi media sosial ini berimpact kepada pembentukan narasi, pembentukan opini yang kemudian muncul di televisi seperti sekarang, sehingga publik akhirnya pada tahu. Dan saya lihat ternyata hampir kalau di media sosial tidak banyak yang bercakap, hanya maksimal 10.000 lah yang mereka yang aktif. Jadi ada beberapa akun yang top influencers, mereka mencuit. Contohnya salah satunya juga Mas Burhanuddin masuk di dalam radar Drone Emprit itu sebagai top influencers. Kemudian diamplifikasi dan mereka yang meretweet total paling 10.000. Jadi tidak sampai jauh di bawah 100 juta yang disampaikan oleh Caimin di awalnya itu. Jadi klaimnya itu makanya kita perlu untuk klarifikasi, maka Drone Emprit buat analisis ini. Nah, dari data itu kita lihat di sini ya, peta social network analysis, kita ingin tahu lah dari 10.000 lah katakan itu, petanya seperti apa. Ternyata hampir sebagian besar, ya, hampir mayoritas lah, itu menolak ya. Saya ingin tahu sebetulnya di dalam peta itu ada nggak sih buzzers atau mereka kelompok kecil netizen yang berbeda pendapat. Gitu. Ternyata belum muncul sekarang. Jadi narasi ini masih narasi elit kalau saya lihat. Belum pergerakannya belum masuk sampai di media sosial untuk mengangkat isu ini. Tetapi, nah, maka di sini saya lihat kemudian di media online, saya petakan itu bersama tim. Ini ada 38. Tadi malam saya teliti lagi, ada sekitar 50 lebih, ya, sudah 50 lebih tokoh ya secara total. Tapi secara persentase sama, 77% itu menolak. Jadi banyak tokoh itu menolak, mereka dari kalangan akademisi, politisi juga ada, para peneliti, ya, itu mayoritas itu menolak perpanjangan, termasuk perpanjangan masa jabatan, termasuk juga kalau mau dibuat 3 periode. Tapi yang menarik memang ada sebagian dari mereka itu yang mendukung ya, yang mendukung itu sekitar pro perpanjangan itu 10 orang, dan ada yang mengusulkan 3 periode itu ada tiga orang lah, 3 tokoh di situ. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi untuk sekarang itu ya bisa dikatakan kita semua menolak ya. Tapi argumentasi dari yang menolak ini satu suara semua nggak, Mas? Argumentasinya mayoritas melihat ini kontra konstitusi, yaitu melanggar konstitusinya. Sebagian besar melihat seperti itu. Ada juga yang melihat bahwa misalnya Pak Rizal Ramli bilang Pak Jokowi tidak kompeten, kenapa kok harus diperpanjang gitu ya. Dan tapi secara umum menjadi alasan utama adalah soal konstitusi. Konstitusi ini harus dijaga, dan kalau ini dijalankan berarti ada melanggar konstitusi yang sangat serius. Mas Ismail, ada politikus juga tadi Anda mention ya. Itu yang Anda maksudkan itu adalah yang menolak begitu. Itu dari partai yang menyuarakan penundaan atau yang bukan, Mas? Kalau dari politisi kebanyakan banyak nih yang pro perpanjangan ya. Itu misalnya dari Golkar, PKB, PAN ya, PKP dan beberapa lagi yang lain ya. Terus kemudian dari tokoh-tokoh yang menolak itu dari PDIP, dari PKS, ya, DPD, ya seperti itu, ya, yang mereka yang banyak menolak. Dan yang meminta mengusulkan ya supaya tambah jadi 3 periode itu dari DPP PSI itu kalau dari partai.
Oke, artinya konsisten ya statement-statement mereka di medsos terkait dengan background mereka juga, partai politik mereka juga, begitu ya? Iya. Oke, saya mau ke Mas Burhanuddin. Kalau melihat nih Mas, dari penjelasan Mas Ismail tadi, Anda juga yang salah satu berkomentar di media sosial begitu ya. Kita tahu dalam politik ini nggak ada yang kebetulan. Anda membaca secara politik dengan adanya wacana ini mencuat ke permukaan, seperti apa Mas? Ya, memang kalau saya melihat ada semacam evolusi ya terkait dengan agenda perpanjangan masa presiden. Pada awalnya itu tuntutan atau permintaan perpanjangan masa jabatan presiden itu diaktualisasikan dalam bentuk 3 periode. Tetapi setelah 2 kali Presiden Jokowi menolak secara tegas agenda perpanjangan via 3 periode, kemudian agenda seperti bergeser. Terutama statement Pak Bahlil di tanggal 9 Januari 2022 yang membuka opsi penundaan pemilu dengan memperpanjang masa jabatan presiden hingga tahun 2027. Jadi dari sisi elit, dari sisi wacana memang ada pergeseran dari 3 periode ke penundaan pemilu yang punya implikasi ke perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi dua-duanya itu ditolak oleh publik. Jadi awalnya kan saya juga merasa tergelitik persis seperti Bung Fahmi ketika mendengar pernyataan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN yang mengatakan argumen bahwa mengapa perlu perpanjangan masa jabatan presiden karena masyarakat puas sesuai dengan temuan survei-survei. Nah yang dikutip memang survei Kompas yang dikutip langsung oleh Pak Zul. Tetapi kebetulan data survei indikator bulan Desember 2021 juga menemukan masyarakat yang puas terhadap kinerja presiden itu sekitar 71%. Tapi setelah kami analisis survei bulan Desember 2021 itu menemukan pola yang menarik. Tidak semua masyarakat yang puas terhadap kinerja presiden itu menginginkan perpanjangan. Bahkan dari 70% masyarakat yang puas, 71% masyarakat yang puas, itu 61%-nya menolak perpanjangan masa jabatan presiden ke tahun 2027. Mereka pengen tetap komit pemilu diadakan sesuai dengan jadwal, yaitu 2027, meskipun yaitu 2024, meskipun dalam kondisi keadaan pandemi sekalipun. Jadi kepuasan itu satu sisi, tapi saat yang sama komitmen untuk taat terhadap jadwal pemilu 5 tahun sekali sesuai dengan amanat konstitusi itu sisi yang lain. Nah ini yang saya sampaikan ya di Twitter yang kemudian mendapatkan banyak respon, banyak retweet ya, banyak quote ya dari banyak netizen. Oke, kita dengarkan juga ya pernyataan dari Bang Irfan Pulungan dari Istana lah kurang lebih seperti itu. Tapi di segmen berikutnya ya Bang Irfan ya, agar durasinya lebih terjaga lagi begitu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.